Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas pembahasan yang ke-31, Kitab Daqaiqul Akhbar, tentang melayangnya kitab-kitab amal di hari kiamat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin kecuali baginya buku catatan amal baru setiap hari. Tatkala buku catatan amal itu dilipat dan tidak ada istighfar di dalamnya, maka buku catatan amal itu menjadi gelap. Sedangkan tatkala dilipat dan di dalamnya ada istighfar, maka terdapat cahaya yang memenuhi pada buku catatan amal itu. Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah seseorang di dunia kecuali ada dua malaikat yang dipasrahkan dari Allah yang Maha Luhur padanya. Kedua malaikat itu menjaganya di waktu malam dan siang dan menulis amal-amal perbuatannya, baik amal-amal baik maupun amal-amal buruk, baik amal-amal candaan maupun amal-amal yang serius. Allah yang Maha Luhur berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dan diangkatlah, dilaporkan kitab amalnya setiap hari, dan dilaporkan kitab amalnya di setiap malam. Kitab-kitab amal dikumpulkan setiap tahun di malam nisfu Sya'ban. Dibuanglah perkataan sia-sianya dan amal-amal sia-sianya. Kitab-kitab amal itu dikumpulkan di dalam sijil, kitab amal induk. Tatkala ajalnya telah tiba dan dia terjatuh pada waktu nazar, maka kitab-kitab sijil induk itu dikumpulkan bersama sebagiannya. Tatkala ruhnya telah keluar, maka dilipatlah kitab sijil itu, digantungkan di atas lehernya, dikunci, dan dijadikan bersamanya di dalam kubur. Ini adalah makna firman Allah yang Maha Luhur. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maksudnya adalah dikalungkan buku-buku catatan amalnya. Sesungguhnya dikhususkan pada lehernya, karena itu adalah tempat kalung, tali pengikat, dan sesuatu untuk menghiasi diri dan menjatuhkan kehormatan. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, yang mana aku memberikan wahyu di dunia. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Tatkala Allah mengumpulkan para makhluk di lapangan-lapangan kiamat, dan dia hendak memperhitungkan amal hisab mereka, maka melayang-layanglah kitab-kitab amal di atas mereka seperti salju. Menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Wahai Fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kananmu. Wahai Fulan,
ambillah kitab amalmu dengan tangan kirimu. Wahai Fulan, ambillah kitab amalmu dari arah belakang punggungmu. Lalu tidaklah kuasa seorang pun untuk mengambil kitab-kitab amalnya kecuali sesuai apa yang telah diperintahkan Allah yang Maha Luhur. Orang-orang yang bertakwa diberikan kitab-kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka. Orang-orang yang celaka dengan tangan kiri mereka. Dan orang-orang kafir dengan belakang punggung mereka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan adapun orang-orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Demikian pula manusia dalam hari perhitungan amal ada 3 tingkatan. Yang pertama, 1 tingkatan, mereka diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, 1 tingkatan, mereka diperhitungkan amalnya dengan sangat berat. Kemudian mereka dihancurkan. Mereka adalah orang-orang kafir. Yang ketiga, 1 tingkatan, mereka diperhitungkan dan diteliti amalnya. Kemudian mereka selamat. Mereka adalah orang-orang yang maksiat. Dan di dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, tidak akan terpeleset kedua telapak kaki seorang hamba, tidak akan luput meskipun 1 kesalahan atau 1 kebaikan saja di hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Luhur. Bahkan sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskannya, tentang hartanya, bagaimana dia berusaha mendapatkannya, dan bagaimana dia menghabiskannya. Dan dia ditanya tentang apapun yang ada di dalam kitab amalnya. Tatkala telah sampai pada akhir kitab amalnya, Allah yang Maha Luhur bertanya, wahai hambaku, semua ini adalah amalmu, ataukah sesungguhnya malaikat-malaikatku menambahi amalmu di dalam kitab amalmu? Lalu hamba itu menjawab, tidak, tetapi aku yang telah melakukan itu semua. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, sesungguhnya aku adalah zat yang mana aku menutupi kesalahanmu di dunia, dan aku mengampuni dosamu pada hari ini. Pergilah karena sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah keadaan orang yang diteliti amalnya dalam perhitungan amal mereka. Kemudian dia selamat berkat fadilah luasnya rahmat Allah yang Maha Luhur. Adapun tingkatan yang diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, maka hal itu merupakan jumlah orang-orang yang mana Allah yang Maha Luhur berfirman, adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang perhitungan amal yang mudah. Lalu Nabi SAW menjawab,
seorang melihat di dalam kitab amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, perumpamaan Allah yang Maha Luhur memperhitungkan amal orang-orang mukmin di hari kiamat seperti perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Sekiranya beliau berkata kepada mereka, dia Nabi Yusuf alaihissalam berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Seperti demikian itu, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Allah yang Maha Luhur berfirman, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Seperti demikian, Allah yang Maha Luhur berkata kepada hamba-hambanya, apakah kalian ingat apa yang telah kalian perbuat ketika kalian melanggar perintahku? Di dalam kabar dijelaskan, tatkala Allah yang Maha Luhur berkehendak untuk memperhitungkan amal makhluk, maka terdengarlah seruan dari arah Zat yang Maha Pengasih. Di manakah Nabi yang berkebangsaan Hashim? Lalu Rasulullah SAW pun sawan kepada Tuhannya. Beliau pun memuji dan memujanya. Semua makhluk merasa kagum kepada beliau. Rasulullah SAW meminta kepada Tuhannya untuk tidak membuka keburukan umatnya. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, perlihatkan umatmu wahai Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pun memperlihatkan mereka. Setiap seseorang berdiri di atas kuburnya dalam keadaan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Dia tidak dimurkai. Keburukan-keburukannya dijadikan berada di dalam buku catatan amalnya. Dikenakanlah di atas kepala mahkota dari emas yang ditetesi dur, mutiara dan permata. Dia mengenakan 70 pakaian mewah, mengenakan 3 gelang, yaitu 1 gelang dari emas, 1 gelang dari perak, dan 1 gelang lain dari batu lu'lu', mutiara. Lalu dia kembali pada saudara-saudaranya yang mukmin. Mereka tidak mengenalinya karena ketampanan dan kesempurnaannya. Kitab amal-amal baiknya ada di sisi kanannya dan terbebas dari neraka serta abadi di dalam surga. Lalu dia berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mengenaliku? Sesungguhnya aku adalah Fulan bin Fulan. Allah yang Maha Luhur telah memuliakanku, membebaskan diriku dari neraka, dan menjadikanku abadi di dalam rumah surga-surga. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab amal dari sebelah kirinya,
Maka dia berkata, andai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab amalku. Dan firman Allah yang Maha Luhur, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Setiap kebaikan yang telah dilakukan ada di dalam kitab amalnya, dan setiap keburukan yang telah dilakukan ada di luar kitab amalnya. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri, maka ia ada di dalam siksa, meskipun dia memiliki kebaikan-kebaikan. Dan demikian adalah orang-orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bersama kekufuran. Tidak diganjar kebaikan itu. Termasuk sifat-sifat orang kafir adalah bahwa jasadnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Kubais. Keduanya adalah dua gunung di kota Mekah. Di atas kepalanya terdapat mahkota dari api, mengenakan pakaian dari timah cair. Di lehernya terdapat bara yang menyala-nyala apinya. Tangannya dibelenggu sampai ke lehernya. Wajahnya hitam dan matanya melotot. Lalu dia kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala mereka melihatnya, mereka kaget dan menyingkir darinya. Mereka tidak mengenalinya sampai dia berkata, "Aku adalah Fulan bin Fulan." Kemudian para malaikat menyeretnya di atas wajahnya ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberikan kitab amal mereka dengan tangan kiri mereka. Lalu mereka tidak mengambilnya dengan tangan kiri mereka, tetapi mereka mengambilnya dari belakang punggung mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang kafir, tatkala dia dipanggil untuk diperhitungkan amalnya, maka datanglah seorang malaikat dari golongan malaikat siksa. Malaikat itu merobek dadanya, kemudian menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya di antara kedua pundaknya. Kemudian diberikan kitab amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.